Oke, selamat sore Mas Syam. Selamat sore Mas Aldo. Gimana kabar Mas Syam? Sehat, Mas Syam? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, Abang? alhamdulillah sehat Mas Syam. Dan juga apalagi COVID-19 terus bertambah Mas Syam ya. Semoga kita dalam keadaan Betul. sehat walafiat dan juga selalu menjaga kesehatan dan juga selalu prokes ya Mas Syam ya. Oke, Benar. Mas Syam udah itu ya, udah WFO ya sekarang ya. Udah, kita sebenarnya udah lama Mas WFO-nya Mas. Kita Oke, WFH itu cuma beberapa bulan aja kemarin. Jadi udah lebih setahun tuh udah WFO gitu. oke. Nah, Mas Syam juga harus prokes Mas Syam ya. Oke, Mas Syam, Betul. sebelum kita bahas pasar lebih dalam lagi, apalagi saya juga akan menanyakan terkait dengan ISG. Mungkin Mas Syam juga bisa sampaikan ya ISG kita, kenapa nih kondisinya hari ini merah ya, turun cukup dalam Mas Syam ya. Tapi masih sempat naik lagi. Oke, silakan Mas Syam review sekilas terkait dengan pasar restoran. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan adik viewers sekalian. Bertemu kembali bersama saya Abdul Rahman Syam dari MNC Sekuritas Emang Pekanbaru. Nah, kalau kita perhatikan ya, pergerakan pasar hari ini memang ketika open market di zona hijau, namun akhirnya di sesi saat tadi sempat terkoreksi cukup dalam di level terendahnya hari ini di level 6.648. Nah, pada hari ini untuk indeks harga saham gabungan sendiri itu ditutup di level 6.683 atau lebih kurang turun 23 poin secara persentase terkoreksi sebesar 0,35%. Nah, kalau kita lihat hari ini juga sebenarnya indeks kita sempat naik ya, sesi satu tadi atau ketika open market awal perdagangan itu sempat tertingginya di level 6.730, namun setelah itu terkoreksi. Nah, ini sebenarnya koreksi hari ini cukup wajar Mas Aldo ya, karena kita lihat kemarin kenaikan indeksnya cukup tinggi, itu 1,15%. Jadi memang hari ini cukup Oke. wajar untuk terkoreksi. Dan juga dari sisi pergerakan indeksnya sendiri juga untuk saat ini ISG kita kan sebenarnya sedang mencoba menyentuh level resisten, yang mana kalau kita lihat selama sepanjang masa itu memang tertingginya di November yang lalu ya, itu di kisaran harga 6754 itu untuk Oke. level tertingginya. Kemudian untuk tahun ini itu level tertingginya adalah di level 6738 yang disentuh di awal tahun di awal bulan Januari yang lalu. Nah, sementara untuk hari ini sebenarnya ini merupakan harga tertinggi di bulan Februari ya, karena baru 2 hari, yang mana sebenarnya hari ini hampir menyentuh harga tertinggi untuk tahun ini. Nah, namun akhirnya kembali terkoreksi. Masih cukup wajar dari sisi koreksinya, karena pergerakan indeks dan jangka pendek juga masih uptrend. Nah, kalau kita jangka menengahnya sendiri, IHSG kita sebenarnya kan pergerakannya masih cukup konsolidasi ya Mas, sejak Oktober. Range-nya itu ya di kisaran level 6.400 sampai dengan level tertingginya di level 6.700. Jadi memang potensi ya jangka pendek pun masih kecenderungannya seperti itu. Nah, dari sisi sentimennya sendiri sebenarnya untuk hari ini tidak terlalu banyak ya Mas sentimennya. Walaupun sebenarnya dari sisi bursa Amerika sendiri ya tadi malam itu cukup positif sebenarnya, karena dari sisi Dow Jones itu naik 0,63%, kemudian juga ada S&P 500-nya itu naik 0,9%, Nasdaq-nya sendiri juga naik 0,5%, karena Oke. memang di Wall Street itu selama 4 hari terakhir itu sedang rebound sebenarnya dari penurunan beberapa minggu sebelumnya. Nah, dan juga sebenarnya penggerak dari Wall Street sendiri, bursa Amerika itu kan memang dari sisi kinerja laporan keuangan beberapa emiten yang sudah rilis. Nah, itulah satunya yang cukup berkontribusi cukup besar terhadap bobot pergerakan indeks di sana, itu seperti Alphabet yang merupakan induk dari Google. Jadi kinerjanya cukup memuaskan sehingga memang akhirnya menopang pergerakan bursa Amerika. Dan juga sebenarnya untuk hari ini secara untuk global dan regional itu cenderung positif ya dari sisi beritanya Mas. Namun memang karena kondisi bursa kita kemarin naik cukup tinggi, harus sekarang cukup wajar ada aksi taking profit. Dan juga memang dari sisi liburan kemarin ya, liburan Imlek juga ternyata terdapat penambahan kasus COVID-19 yang meningkat cukup drastis juga ya seperti itu. Jadi memang ini jadi satu kekhawatiran akhirnya memang ya para investor cenderung ya saya taking profit saja seperti itu untuk hari ini.
Nah, kemudian juga kalau dari sisi data perdagangan pada hari ini, kalau kita lihat Mas, dari sisi transaksinya sendiri, ada sebanyak 222 emiten yang mengalami kenaikan, dan juga ada 294 saham yang mengalami penurunan, dan juga ada 165 saham yang tetap. Dan dari sisi transaksi hari ini juga cukup ramai ya, itu sebesar 10,16 triliun rupiah. Dan juga kalau kita perhatikan hari ini memang tekanan dari seluruh sektor cukup besar ya. Jadi karena dari 11 sektor yang ada, itu hanya 3 sektor yang mengalami penguatan untuk hari ini, yaitu yang pertama dipimpin oleh sektor properti yang naik 1,34%, disusul oleh yang kedua adalah sektor infrastruktur, dan yang ketiga adalah sektor energi. Nah, sementara selebihnya yang 8 sektor itu mengalami koreksi, yang mana koreksi pada hari ini itu dipimpin oleh sektor teknologi yang pertama, yang mana di dalamnya nanti ada Bukalapak yang cukup besar kontribusinya terhadap penurunan saham teknologi. Yang kedua itu ada sektor transportasi, kemudian juga ada sektor keuangan, kesehatan, dan juga ada sektor non-primer yang cukup besar kontribusinya dalam penurunan indeks pada hari ini. Nah, walaupun hari ini indeks terkoreksi, Mas, menariknya asing ternyata malah masih mencatatkan aksi net buy. Nah, ini cukup besar juga untuk asing per hari ini, itu 459 miliar rupiah. Kalau diakumulasikan seminggu terakhir, itu lebih kurang sekitar 820 miliar. Jadi memang asing cukup jeli untuk melihat kesempatan seperti itu ketika indeks terkoreksi, ya mereka memiliki beberapa saham yang potensial. Apalagi hari ini ada rilis ya data mengenai laporan keuangan dari Bank BRI ya Mas, yang cukup bagus kinerja tahun 2021. Mereka mencatatkan keuntungan lebih kurang sekitar 32,2 triliun rupiah. Jadi memang potensi cukup besar. Makanya hari ini juga BRI menjadi salah satu emiten yang net buy oleh asing cukup besar, yaitu 235 miliar rupiah. Nah, dan juga ternyata hari ini juga net buy asing itu memang di perbankan ya. Ada BCA juga 45M, BNI sekitar 39M, disusul ada Telkom yang 60 miliar, ada Adaro juga 49,5 miliar. Sementara untuk yang net sell asing itu di beberapa emiten ya seperti LPPF, ada juga ada Inco, ada SMGR, ITMG dan juga Agro yang masing-masing di kisaran 46, 30, 28, 25 miliar net sell oleh asing seperti itu. Dan juga kalau kita perhatikan dari sisi nilai tukar rupiah masih cukup stabil ya Mas, yang mana memang kemarin kan ada rilis data mengenai data inflasi ya. Data inflasi kita memang meningkat yang dari 0,53 menjadi 0,56, dan juga dari sisi kemudian dari sisi apa namanya harga saham, indeks harga konsumen juga cukup tinggi, masih cukup baik. Dan juga dari sisi manufaktur, jadi manufaktur kita itu juga sedang masih meningkat ya, artinya ekspansif, artinya industri-industri manufaktur kita itu mengalami perbaikan dari sisi ekonomi. Mereka akhirnya mampu meningkatkan produksi mereka. Jadi itu sebenarnya beberapa sentimen dan juga kondisi market kita pada hari ini. Oke, nanti di Surya. Jadi intinya memang turunan wajar terkait dengan udah kenaikan yang tajam atau kenaikan yang signifikan kemarin ya Mas Syam ya. Yes kita ya, oke. Nah, itu di Surya terkait dengan yes kita ya. Memang juga penutupannya juga malah tadi hampir 1% ya Mas Syam ya, terendahnya gitu kan. Tapi sempat sekarang di 0,35%. Oke, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan apa namanya terkait dengan indeks viewers yang bertanya nih ya. Untuk Bukalapak nih Mas Syam. Nah, apakah Bukalapak akan ini mungkin singkat padat Mas Syam, karena ada beberapa pertanyaan yang jauh lagi nih terkait dengan saham-saham yang di review. Oke, untuk Bukalapak apakah masih akan turun lagi Mas Syam, dan di mana support terkuat Bukalapak? Dan apakah ada potensi membuat support baru? Silakan. Nah, untuk Bukalapak memang kita lihat masih downtrend ya Mas dari sisi pergerakan harganya, dan juga ini kenaikan kemarin hari ini terkoreksi itu juga masih terbentur oleh seperti EMA 20-nya seperti itu. Jadi memang untuk saat ini kita masih melihat belum ada tanda-tanda untuk bisa perbalikan arah dari yang downtrend menjadi uptrend.
Dan juga kita melihat juga di sini masih ada kecenderungan akan kembali terkoreksi terbatas ya, itu nanti mungkin di kisaran level 350 sampai dengan nanti level 340 seperti itu. Dan juga mungkin trennya ini nanti cenderung masih akan konsolidasi atau sideways selama Bukalapak tidak terkoreksi lebih dalam di bawah support sebelumnya, yaitu di level 314. Jadi memang potensi saat ini Bukalapak sudah mencoba untuk resisten terdekatnya dia di level 400. Ya, kita melihat juga di level 400 ini bisa jadi nanti titik awal untuk Bukalapak ini bisa kembalikan arah menjadi uptrend seperti itu, Mas. Oke, nah itu terkait Bukalapak ya, di viewers ya. Oke, ini ada apa namanya Bapak Ibu Ticker Trick nih. Mas Aldo udah lama nggak kelihatan. Saya live IG di hari Kamis Jumat Bapak Ibu ya, di viewers ya. Jadi Senin Selasa itu Mas Sabar, Pak Emon hari Rabu, saya Jumat Sabtu, Kamis Jumat. Nah kebetulan hari ini dengan Mas Syam ya. Oke, nah itu terkait itu di viewers ya, terkait dengan Bukalapak. Oke, berikutnya ini ada banyak Mas Sam ya. Apa aja agak borongan nih, tapi ya mungkin sahamnya beda-beda ya. Mas Sam bisa apa namanya cukup singkat padat ya terkait dengan saham ini. Review saham Medco, Indi, PTBA. Mungkin 3 dulu Mas Sam. Ada 2 lagi. Silakan Mas Sam. Ya, untuk Medco hari ini juga naik cukup tinggi ya Mas dari sisi Medco. Karena memang kalau kita perhatikan Medco ini sebentar, itu juga masih diikuti karena ada kenaikan dari harga minyak yang saat ini di level $88 per barel seperti itu. Nah, untuk Medco sendiri juga dari sisi teknikalnya ini cukup menarik karena sudah menembus break MA200, yang mana MA200 ini bisa dikatakan rata-rata pergerakan 200 hari terakhir atau setahun yang bisa dikatakan cukup kuat sebagai level indikator gitu. Jadi memang nih apalagi volume juga meningkat, maka bisa kita melihat untuk Medco ini bisa buy on weakness ya. Nanti ya selama tidak di bawah level 550, maka kecenderungan Medco ini masih akan melanjutkan kenaikan, Mas. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya, potensi terdekat yang menguji level 590 dengan level 600. Oke, nah itu untuk Medco ya. Berikutnya ada saham Indi, silakan Mas. Nah, untuk Indi, batubara sebenarnya juga dari sisi komoditasnya masih cenderung naik ya, masih potensi meningkat dan juga masih uptrend. Namun untuk saham Indinya sendiri ini koreksi kembali ya setelah 3 hari berturut koreksi 1,94%. Ini masih cukup wajar mas koreksinya walaupun sudah 3 hari karena memang kenaikan sebelumnya minggu lalu bahkan bulan lalu cukup signifikan seperti itu. Yang mana kalau kita perhatikan Indi ini selama nanti masih tidak terkoreksi di bawah level 1.800 ya masih potensial untuk kembali nanti mungkin reversal sampai ke resisten terdekat sebelumnya di level 2.235 seperti itu. Itu untuk Indi. Jadi ini bisa di buy out weakness lah untuk Indi seperti itu. Mungkin di kisaran nanti di level 1.900 sampai dengan level 2.000. Oke, itu untuk Indi ya, dia index viewers ya. Oke, sama bergabung Bapak Ibu Bilik Perasaan, halo selamat sore ya, di viewer juga yang lain ya. Dan juga tadi Bapak Trik Tiker itu, alhamdulillah sehat ya, sampai sekarang saya juga alhamdulillah sehat. Kami juga masih WFH ya di viewers ya. Jadi masih di rumah. Mudah-mudahan juga di viewers semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan sampai kita lupa prokes nih, tetap prokes, tetap jaga kesehatan ya. Oke, selamat sore Mas Haji. Nah, ini Mas Haji nih baru masuk nih ya. Oke, berikutnya tadi Indi Mas Syam ya. Berikutnya PTBA, silakan di review. Nah, untuk PTBA tadi cukup juga menarik pergerakannya Mas. Kan tadi sempat turun cukup dalam untuk PTBA. Sempat rendahnya tadi di level 2750 bahkan ketika sesi 1. Namun ketika closing pada zona hijau. Jadi kalau seperti ini sebenarnya cukup menarik ya. PTBA ini untuk besok kemungkinan besar berpeluang untuk naik ya. Karena memang hari ini kembali ke level MA20-nya. Yang mana MA20 ini biasanya jadi rata-rata level harian sekitar 1 bulan seperti itu. Nah dengan target terdekat untuk PTBA ini kemungkinan besar akan menguji level sebelumnya di level 2860. Itu untuk terdekat dengan target selanjutnya bisa di level 2.900. Oke. Ya, selama PTBA ya terkoreksi di bawah level 2750. Oke, nah untuk PTBA Index Viewers ya. Oke, selamat bergabung Indeks Sumut, ini Bang Pinter atau Om itu ya, Om Ferdinand ya, atau Mbak Eni ya. Selamat sore ya.
Oke, nah berikutnya dua saham lagi masih Pak Aji, Mas Syam ya. Review saham ITMG dan MRT. Apa? ITMJ. ITMG sama Nah, AMRT saham. ya untuk Sorry, ITMJ Mas Syam, memang maaf. mayoritas Tadi masih Indi dan PTBA jadi technical rebound Mas Syam ya. ya ada potensi untuk technical rebound. Oke, nah Mantul itu dari untuk level support. Nah, oke. Nah berikutnya ada ITMG dan AMRT segala Mas Syam. untuk ITMG memang ini masih selaras dengan INDI dan PTBA ya karena masih berhubungan dengan batu Ya, bara. betul. Yang mana juga kita melihat untuk oke sebentar. Untuk ITMG ini juga terkoreksi. Nah, namun untuk ITMG sendiri ini sedikit berbeda kasusnya karena walaupun tadi juga sempat ditarik ya ketika mau closing, namun ini cukup kuat untuk penurunannya karena didukung oleh volume. Mungkin untuk di sektor batubara ini ada perpindahan alokasi dana. Mungkin yang sebelumnya mereka investasi di ITMG, akhirnya mereka merelokasi dananya ke mungkin emiten lain di sektor yang sama batubara, mungkin ke PTBA-nya atau ke Indinya seperti itu. Karena di sisi volume cukup besar. Nah, untuk ITMG memang kita melihat ada potensi kembali terkoreksi ya. Nanti mungkin di level supportnya nanti bisa di level 20.600 untuk terdekat itu untuk ITMG. Namun juga masih cukup ada peluang untuk ITMG ini juga akan mengikuti technical rebound ya untuk jangka pendek yang target terdekat itu di level 21.700. Itu untuk Oke. ITMG. Gitu. Nah itu untuk ITMG ya di Sivers ya. Oke, satu lagi Mas Syam. AMRT silakan. Oke, AMRT Sumber Alvaria Wijaya. Nah, untuk AMRT ini bisa dikatakan koreksi hari cukup wajar Mas karena kemarin naik cukup tinggi ya hari Rabu. Yang mana hari ini bisa dikatakan ini juga bisa rekan-rekan viewers lakukan untuk buy on weakness ya. Nanti di kisaran level 1.200 itu bisa jadi level pembelian dengan target untuk AMRT ini terdekat nanti bisa di level 1.300 itu. Oke, nah itu untuk AMRT ya. Nah ini berikutnya saham tiga saham Mas Syam. Singkat padat lagi Mas Syam ya. Untuk PSKT, CMPP dan GTSI silakan. Untuk PSKT hari ini terkoreksi 2,30% ya, walaupun tadi sempat naik cukup tinggi di level 99. Jadi kalau seperti ini Oke, sebenarnya dari sisi teknikalnya ini akan berlanjut untuk terkoreksi Mas ya, karena ketika closing ternyata ada merah ya. aksi jual saham cukup besar merah seperti itu. Jadi memang untuk jangka pendek ada potensi kembali terkoreksi nanti sampai dengan level ke 7 terlebih dahulu. Itu untuk PSKT. Seperti itu. Oke, habis itu CMPP silakan Mas Syam. Eresia. Untuk CMPP Air Asia Indonesia hari ini kembali koreksi lanjutan yang mana untuk sisi volume juga sudah mulai terbatas ya, sudah mulai menurun, yang mana ini kemungkinan besar masih ada potensi lanjutan ya Mas, walaupun terbatas nanti di kisaran level 370 itu mungkin sebagai level support selanjutnya dari CMPP. Kita lihat juga masih ada potensi untuk kembali terkoreksi itu untuk CMPP. Nah, nanti Oke, ketika naik ya itu terdekat mungkin bisa di level 480 asisten terdekat untuk CMPP. oke. Nah itu untuk CMPP. Berikutnya GTSI Mas Syam, silakan. Nah, GTS Internasional hari ini juga terkoreksi 1,52% ya, walaupun sebenarnya hanya turun 1 poin ya dari harga previousnya. Yang mana dari sisi pergerakan juga tidak terlalu ramai ya untuk beberapa minggu terakhir dan cenderung sideways di level 63 sampai dengan level 68 sampai dengan 70. Nah, untuk saat ini pun beberapa jangka waktu ke depan, jangka pendek, memang cenderung masih konsolidasi, masih atas sideways dengan resisten terdekat di level 70,71. Itu untuk GTSI. Dengan level support Oke, itu di level 63, 62. oke. Ini terkait dari PSKT, CMPP dan GTSI di Sivers ya. Nah ini berikutnya yang bertanya nih Mas Syam. Review saham atau emiten Big Bang seperti apa nih Mas Syam dan mana yang bisa diakumulasi untuk sekarang? Nah mungkin ada itu mungkin boleh sih Mas Syam, itu belum belum rekomendasi ya, tapi ini Mas Syam bisa kasih contoh nih. Ada berapa saham nih Big Bang ya? Silakan Mas Syam. Big O emiten perbankan yang besar maksudnya Mas, Big Bang.
Mungkin kemungkinan iya Mas Sam. Berarti mungkin Bang BCA kali ya. Oh iya. Iya, jadi Mas Nah, Sam bisa rekom apa nih? Silakan. Nah, untuk bisa dikatakan Big Bang itu kan sebenarnya secara umum kita bisa melihat dari perbankan tuh dari sisi modal inti ya, Mas. Jadi kan di Oke. perbankan ada klasifikasi KBMI 1, KBMI 2, 3, dan 4. Nah, KBMI 4 ini sebenarnya hanya ada 4 emiten untuk saat ini, yaitu ada BCA, ada BRI, ada Mandiri, juga ada BNI. Nah, yang mana keempat bank ini kalau kita lihat kan juga baru rilis laporan keuangan ya. Yang mana ini sebenarnya tergantung selera kita seperti itu. Karena masing-masing perbankan ini memiliki pangsa pasarnya sendiri. Kalau BCA dia bank swasta yang dikatakan ya yang terbesar lah gitu dari sisi bank swasta. Sementara ketiga bank lainnya itu ada BCA, ada BRI, Mandiri, juga ada BNI, masing-masing memiliki pangsa pasar beda-beda. Misalnya Mandiri itu kita tahu fokusnya ya ke institusi dalam negeri seperti itu. Sementara kalau BNI ini cukup terkenal di pangsanya itu di luar negeri seperti itu, walaupun memang ada di dalam negeri. Nah, kalau BRI cenderung kita tahu ya ke beberapa daerah seperti ya fokusnya ke UMKM seperti itu. Nah, kalau dari sisi teknikalnya sendiri yang menarik yang mana? Nah, sebenarnya dari sisi pergerakan keempatnya ini itu cenderung hampir sama, Mas, dari sisi pergerakan harga sahamnya ya. Dari BNI, Mandiri, BRI, dan BCA. Nah, yang mana kalau kita perhatikan yang masih potensial sebenarnya kalau kita lihat itu adalah pertama BRI, Mas. Karena BRI saat ini di level 430. Jadi potensial terdekat itu memang walaupun secara jangka menengah masih cenderung downtrend atau konsolidasi, ada potensi BRI ini masih potensial nanti ke level 4.300. Ya, untuk jangka Oke. menengah. Nah, dengan level support nanti di level 4.000. Nah, sementara selanjutnya yang kedua itu ada BCA. Nah, BCA memang walaupun memang sudah hampir menyentuh level tertinggi sepanjang masa ya di level 8.250-nya, ini juga masih potensial karena selama dari sisi pergerakan masih uptrend, ini selama tidak terkoreksi di bawah level 7.400. Nah, yang kemudian yang ketiga ada BNI, yang mana BNI sendiri saya katakan salah satu perbankan yang dari sisi valuasinya tuh masih termurah dari sisi valuasi ya dari BNI, dan juga dari sisi harga sendiri ini masih cukup terjangkau ya di level 7.200-an. Nah, namun memang itu per hari ini masih terlihat ada potensi koreksi lanjutan dengan level support nanti di level 7.100 sampai level 7.000 itu untuk BNI. Oke. Dan terakhir Ada 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 empat ya. Mandiri, Mandiri ya Mandiri ini itu cenderung memang sedang terkoreksi setelah kenaikan cukup tinggi sebelumnya. Karena memang kan Mandiri ini salah satu yang kemarin awal kali rilis laporan keuangan ya, seperti itu. Nah, ini memang euforianya baru terdepresiasi sekarang. Artinya sekarang cukup wajar terkoreksi. Dengan nanti level pembelian kita masih merekomendasikan di level 7.000 dan level 7.100. Seperti itu. Oke. Jadi itu Empat bank yang ya. pertama ya BRI. kita rekomendasi ke BRI atau ke BCA dulu deh. Itu untuk Oke. saat ini ya, per hari ini seperti itu. Oke, itu Pak ya, Ibu viewers ya ada BRI, yang pertama BCA, habis itu BNI dan Mandiri ya. Big Big Bang ya. Oke, ini tadi masih balik ke PSKT, CMPP dan GETSI Mas Syam. Apakah sudah dikatakan break dan bullish Mas Syam? Silakan. Oh, yang tiga deh Mas ya. Iya, benar. Nah, untuk GTSI sendiri itu sebenarnya masih sideways ya bisa dikatakan, karena memang selama lebih kurang 6 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir itu memang di kisaran itu Mas, di level 64 sampai dengan tertingginya di level 72. Itu untuk GTSI. Sementara untuk CMPP-nya sendiri ini karena dia baru bangkit ya dari suspendnya dulu sekitar baru 2 bulan ini, itu saya katakan pergerakannya yang masih akan membentuk pola-pola yang baru seperti itu. Jadi memang secara pergerakan memang terlihat jangka pendeknya masih uptrend, namun kita melihat juga ada kecenderungan itu sideways ya di kisaran harga ya di level 200-an sampai dengan level 500. Itu untuk CMPP. Dan yang terakhir GTSI. apa? GTSI. GTSI. GTSI barusan sudah Mas. Oh, PSKT ya namanya. PSKT ya, sorry PSKT berarti ya. Ya. Nah, PSKT juga sama, ini kan karena saat ini baru mungkin sebulan lebih ya, dari harga 50 malam kenaikan karena kinerja juga. Nah, ini memang dari sisi pergerakan untuk saat ini masih uptrend ya, masih uptrend pergerakannya selama di atas level 70. Namun jangka pendeknya memang ada kecenderungan ini untuk konsolidasi terlebih dahulu.
Nanti mungkin kalau kita melihat uptrendnya sampai kapan ya, jika mampu bertahan di level 100 nanti. Itu untuk Oke, GSKT ini silakan dipantau. oke. Nah itu tadi ada beberapa tiga saham ya. Nah ini yang terakhir Mas Syam, ada dua saham ya. MPPA, Matahari, dan AGRS. Silakan Mas Syam. Apakah besok akan MPPA masih auto reject bawah Naik. dan untuk AGRS apakah dia akan rebound nih? Karena hari ini juga kenaikannya lumayan Mas Syam ya untuk AGRS. Silakan Mas Syam. Nah, untuk MPPA memang sebenarnya untuk hari ini tuh mencoba break level resistennya ya Mas di level 286 dari sebenarnya. Sempat sudah di Oke. break, namun akhirnya terkoreksi kembali sampai dengan ARB di level 266. Jadi kalau kita perhatikan memang MPPA ini sedang mencoba untuk reversal atau kembalikan arah sebenarnya. Namun jangka pendek masih mungkin akan terkoreksi kembali nanti di kisaran level 230. Itu untuk MPPA, itu jangka pendeknya. Dan selama Oke. MPPA tidak terkoreksi kembali di bawah level 186 sebagai support sebelumnya yang terendah, maka MPPA ini masih potensial nanti kembali menguat ya. Dengan target terdekat, saya melihat di level 420 sampai dengan nanti level 450. Itu untuk Oke. MPPA. Oke. Nah untuk AGRS Mas Syam terakhir silakan. Nah, untuk AGRS sebenarnya hari naik di 1,27%, walaupun tadi sebenarnya sempat tertinggi 168 ya, yang mana ya, ini merupakan kenaikan lanjutan. Juga saat ini juga masih bertahan di atas level MA20-nya. Kita melihat untuk AGRS ini masih ada potensi terbatas ya nanti untuk menguji resisten nanti di level 175. Namun nanti silakan diperhatikan karena posisi volumenya walaupun ini cukup besar dibanding hari sebelumnya, ini tidak lebih besar daripada 2 hari lalu ketika kenaikannya tertinggi di level 165. Jadi memang AGRS ini masih cukup rawan akan ada koreksi jangka pendek. Nah, itu untuk AGRS. Dengan level support Oke. AGRS ini 150. Oke, nah itu ada dua saham tadi di Sursi ada MPPA dan AGRS. Oke, nah untuk esok hari Mas Sam terkait dengan indeks global dan regional, silakan. Nah, untuk indeks global regional, barusan kita melihat bahwasannya dari sisi regional sendiri kan memang Shanghai dan juga Hong Kong hari ini libur ya Mas, karena masih perayaan Imlek. Dan juga yang hari ini buka itu adalah Nikkei Jepang, yang mana sebenarnya hari ini cukup dalam terkoreksi ya 1,06%. Sementara regional lainnya itu seperti Singapura, Straiten itu malah menguat sekitar 2%. Jadi memang cukup mix pergerakan dari regional. Nah, untuk besok kemungkinan besar karena Shanghai dan juga Hong Kong sudah buka, kemungkinan besar untuk besok ada potensi mereka akan mengalami penguatan. Apalagi seperti Nikkei juga cenderung ada potensi untuk menguat seperti itu. Karena juga kita melihat per sore hari ini itu seperti Eropa juga masih dibuka menguat walaupun pergerakannya cenderung terkoreksi ya. Tadi sempat 0,20% kenaikannya, tetapi saya lihat menjadi 0,08%. Nah, jadi memang untuk besok ada potensi kecenderungan untuk menguat dari beberapa indeks regional. Namun dari Oke. sisi bursa Amerika, Mas, Mm-mm. ini biasanya kan patokan kita untuk melihat potensi nanti malam tuh dari Dow future-nya ya. Jadi Dow Jones future-nya itu per detik ini tuh masih terkoreksi 14%. Jadi memang kemungkinan besar awal perdagangan nanti malam itu potensi untuk bursa Amerika itu Dow Jones itu ada potensi terkoreksi terlebih dahulu. Jadi memang pergerakannya masih cukup fluktuatif, masih juga yang peluang besarnya masih kenaikan terbatas. Itu untuk Oke. global dan regional. Oke, nanti disuruh indeks global dan regional ya. Nah, tiga rekomendasi Mas Syam untuk esok hari, silakan. Nah, sebelum ke rekomendasi, mungkin untuk prediksi ISG besok, Mas ya. ISG besok Oh, boleh sebenarnya itu silakan. juga ada potensi ISG kembali terkoreksi, Mas ya. Itu mungkin nanti di kisaran level 6.630 sampai dengan 6.640. Itu koreksi wajah dari ISG. Kemungkinan besar itu ada koreksi terbatas dari ISG. Karena memang dari sisi pergerakan polanya hampir sama ya Mas. Jadi ini merupakan usaha yang ketiga ISG ini mencoba menembus level resistennya di level 6.730-an seperti itu. Nah, untuk esok hari kami melihat ada beberapa emiten ya Mas yang potensial. Itu bisa yang pertama ada PGAS ya, gas negara. Kami juga Oke. saat ini kita ada melihat satu acuannya itu harga komoditas gas alamnya
yang per hari tadi sebenarnya itu naik cukup signifikan ya, 11% ya. Jadi kita juga masih melihat potensi dari harga gas yang masih meningkat. Nah, untuk gas itu bisa pembeliannya itu nanti bisa maksimal di level 1370. Nanti BAB on witness di sana. Kemudian dengan target untuk TP-nya nanti bisa di 1435 dengan pembatasan level support yang nanti cut loss stop loss-nya di level 1345. Oke, saham kedua Mas Sam, silakan. Nah, saham kedua itu ada saham Prim, Mas. Apa? Mas Sam? Royal Prima, Prim. Prim, PRIM. Oke, Prim. Silakan. Nah, untuk Prim ini bisa dibeli nanti di harga 414. Ya, jadi BDP weakness di sana dengan target kenaikan nanti bisa di level 444. Oke. Dengan level stop loss nanti bisa di level 400. Oke, saham ketiga Mas Sam, silakan. Nah, saham ketiga ada SMMP. MP. Oke. Golden Eagle Energy. Ini nanti bisa dibeli di harga 384 yang harga saat ini bisa. Sebentar Mas Sam, apa kode Mas Sam? S apa? SMMP. MP ya. T. MT, T ya. Iya. Oke, sorry. Oke, berapa? Boleh Mas Sam bayarnya di? Nah, itu nanti untuk buy bisa di harga saat ini 384 ya untuk besok. Kemudian dengan target kenaikan nanti bisa di level 414. Oke. Dengan level stop loss-nya nanti bisa di level 372. Oke, ada 3 saham nih, viewers ya, yang dipantau di rekomendasi Mas Sam untuk esok hari. Ada Pegas, itu bisa range, itu bisa buy di 1370, targetnya ke 1435, stop loss di 1345. Ada saham Prim, itu buy-nya di 414, targetnya ke 444, stop loss-nya di 400. Yang kedua ada saham SMMP, itu bisa di-buy di 384 harga sekarang, targetnya ke 414, stop loss-nya di 372. Jadi ada 3 saham ini viewers ya, yang bisa dipantau untuk esok hari. Tetap keputusan di tangan viewers ya, atau tangan investor. Oke, ada lagi Mas yang ingin disampaikan, silakan. Ya, mungkin itu aja sih Mas. Kita mungkin masih melihat untuk para investor ya, nanti lebih bijak ya dalam investasinya, alokasi dananya, karena memang kondisi market saat ini masih belum tentu, apalagi untuk beberapa waktu yang akan datang masih ada berbagai sentimen ya yang cukup memberatkan pergerakan indeks kita. Nah, kemudian juga kami informasikan bahwasanya untuk MNC Sekuritas itu juga masih ada promo ya, promo yang untuk yang saat ini berlangsung adalah promo referral Mas. Ini referral yang paling banyak mengajak kerabatnya untuk buka rekening saham, nanti ada potensi mendapatkan hadiah unit sepeda motor. Nanti info lebih lanjut nanti bisa tanya ke kita, dan juga nanti juga bisa sekaligus ikut nanti bisa pembukaan rekening melalui sekolah pasar modal ya Mas. Nanti yang akan kita adakan bersama Bukalapak Indonesia itu hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022. Mungkin itu ya informasi yang saya tambahkan. Oke, itu viewers-nya. Terima kasih Mas atas review pas hari sore ini, juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga di viewers udah bersama kita tadi jam 4 sampai jam sekarang jam 4:30 ya. Oke, benar tadi Mas bilang kita ada sekolah pasar modal ya. Untuk bulan ini ada 2. Di tanggal 5 dan tanggal 26 ya Mas ya. Tanggal 26. Jadi viewers yang ada waktu ingin ikut sekolah pasar modal bisa join di kita. Ini memang benar-benar untuk yang orang yang baru mengenal pasar modal. Jadi teman-teman viewers yang baru mengenal pasar modal, ingin mengenal lebih dalam lagi bisa ikut sekolah pasar modal. Nanti di situ kita nanti akan ada pelatihan dasar, teori, dan juga prakteknya. Jadi dengan 100K, viewers sudah praktek dengan nanti dengan emisi sekuritas atau dengan Mas Syam. Oke, mungkin itu viewers ya dari kami.